Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah Ia Mengerti. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang pemuda datang kepada saya dan dia berkeluh kesah kepada saya. Dia bercerita bahwa di perusahaannya, ya dia seorang karyawan swasta, dan di perusahaannya itu budaya korupsi itu begitu menggurita, ya, begitu merajalela di perusahaannya. Dan sepertinya sudah menjadi hal yang biasa, ya. Jadi melakukan korupsi atau mencuri uang perusahaan, ya itu seperti sudah biasa. Dan pemuda ini dia berkata kepada saya bahwa dia tahu bahwa hal itu tidak baik, ya. Dia berpikir kalau semua orang di perusahaan itu kompak, ya, melakukan kebiasaan korupsi, ya maka perusahaan itu pasti nggak akan lama umurnya, ya. Perusahaan itu pasti tidak lama lagi akan bangkrut, ya. Dan akhirnya semua orang yang dirugikan, semua orang akhirnya kehilangan pekerjaan, ya. Maka pemuda ini pun berkata kepada saya bahwa dia ingin setia, ya, memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, ya. Tetapi masalahnya orang seperti dia itu hanya sedikit di perusahaan itu, ya. Jadi sebagian besar itu sudah terbiasa dengan budaya korupsi, ya. Dan bahkan mereka, ya, rekan-rekannya yang biasa melakukan korupsi itu mengatakan atau membuli pemuda ini sebagai orang yang gila, ya, orang yang tidak waras, ya. Ketika kesempatan untuk mendapatkan uang banyak itu ada di depan mata, ya, dan begitu mudahnya, mengapa kok kamu ini malah bersikap sok suci, ya, bersikap sok kudus, ya, sok baik dan bertahan dalam kejujuran, ya, bertahan untuk tidak melakukan korupsi, ya, padahal kesempatannya begitu gampang, ya, kesempatannya begitu banyak untuk bisa mendapatkan banyak uang, ya, dari perusahaan. Dan pemuda ini mengatakan, nah itulah Romo problem saya. Di satu sisi saya ingin tetap bertahan untuk memegang nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, tetapi di sisi yang lain saya diteror oleh teman-teman saya, teman-teman kerja saya, dan dikatakan saya ini orang gila, ya, orang yang tidak waras, ya, dan orang yang ketinggalan zaman. Nah ini bagaimana Romo? Inilah pergulatan dan kegundahan hati saya selama ini. Lalu saya pun bertanya kepada pemuda ini, kalau menurut hati nuranimu, ya, kalau menurut suara hatimu, mana perbuatan yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dalam hidupmu? Apakah itu korupsi ataukah bersikap jujur di dalam pekerjaan? Mana yang menurutmu, ya, menurut hati nuranimu mendatangkan kebahagiaan bagi dirimu? Lalu pemuda ini pun menjawab, ya tentu saja yang paling menenangkan dan paling membahagiakan, ya tentu saja terus bersikap jujur di dalam pekerjaan. Kalau saya melakukan korupsi, hati saya tidak tenang, Romo, tidak tenang, tidak damai, tidak tentram. Maka ya yang membuat bahagia, ya, dengan bersikap jujur, ya. Maka saya pun mengatakan, ya kalau menurut hati nuranimu, pilihan yang bisa membuatmu hidup bahagia, membuat hidupmu tentram dan damai adalah bersikap jujur di dalam kehidupan, ya lanjutkanlah itu, ya. Jangan ragu-ragu.
Teruslah bersikap jujur di dalam perusahaan. Meskipun teman-temanmu sebagian besar melakukan korupsi, nggak peduli amat ya. Kamu nggak usah resah ya, nggak usah bingung ya. Peganglah prinsip kejujuran dengan kuat di dalam hidupmu ya. Ya mungkin manusia akan mengejekmu, akan membulimu ya, dengan mengatakan bahwa kamu ini gila, tidak waras, ya, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan, Dia selalu mengerti, ya. Tuhan tidak berpikir seperti teman-temanmu itu, ya. Tuhan bisa mengerti apa yang kamu pikirkan dan Tuhan juga setuju dengan apa yang kamu pikirkan, ya, bahwa kejujuran itu selalu mendatangkan kedamaian dan ketentraman. Jadi lanjutkan saja, jangan peduli dengan omongan orang, ya, jangan peduli dengan komentar orang bahwa dirimu ini tidak waras, ya, gila, ya, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang karena begitu giatnya melayani, karena begitu semangatnya, begitu bersemangatnya dalam melayani umat, ya, dalam melayani masyarakat, dikatakan dalam Injil sampai-sampai dia tidak sempat untuk makan, ya, karena begitu sibuknya melayani banyak orang, sampai-sampai dikatakan Yesus dan para muridnya tidak sempat makan, ya. Dan kemudian dikisahkan kaum keluarganya, ya, kaum kerabatnya, kaum keluarganya datang untuk mengambil Yesus, ya, dan mereka mengatakan bahwa Yesus ini sudah tidak waras, ya. Yesus ini sudah gila, ya. Melayani sesama, melayani orang lain sampai dirinya sendiri tidak sempat makan, ya. Nah, inilah yang dipikirkan oleh manusia, ya. Inilah yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya. Jadi, mengapa? Karena berbuat baik, mengapa? Karena melayani sesama, kemudian sesama ini harus menanggung penderitaan. Itu adalah sebuah kegilaan, ya. Itu adalah suatu hal yang tidak waras, ya, menurut banyak orang, ya. Bahkan hari ini juga kita bisa banyak menemui orang-orang semacam ini, ya. Jadi ketika kita mengajak seseorang untuk berbuat baik, ketika kita mengajak seseorang untuk melayani, lalu dia berkata, ya, aku sendiri ini masih kekurangan, ya, aku sendiri ini masih banyak penderitaan, aku sendiri banyak kesusahan. Ngapain aku peduli dengan kesusahan orang lain? Nah, sering kita menemui prinsip-prinsip atau mindset seperti ini, ya. Aku sendiri susah, ngapain aku memperhatikan atau ngapain aku peduli dengan kesusahan orang lain, ya. Nah, jadi, ya, adalah sebuah ketidakwarasan, ya, adalah sebuah kegilaan ketika orang itu berkorban, ya, ketika seseorang itu mau berkorban untuk melayani, untuk menolong, untuk membantu sesama keluar dari kesusahannya, dari penderitaannya, itu adalah sebuah kegilaan, ya. Ngapain kita memikirkan orang lain, ya? Lebih baik kita memikirkan diri kita sendiri, ya. Ini pikiran yang sering dianut oleh banyak orang, ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, iman Kristiani sudah memberikan tuntunan kepada kita, ya, bahwa kita sebagai manusia tidak boleh bersikap egois, ya, egosentris, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Justru kita harus lebih banyak memikirkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Itulah nilai-nilai iman Kristiani. Itulah semangat hidup iman Kristiani, ya.
Bukan kepentingan diriku yang utama, tetapi kepentingan orang lainlah yang utama. Dan mungkin sekali lagi prinsip iman Kristiani ini akan dipandang oleh orang lain yang tidak mengenal Kristus ya sebagai sebuah kegilaan ya, sebagai sebuah ketidakwarasan ya. Ngapain kok kita jujur ya kalau kesempatan untuk korupsi itu begitu banyak ya, untuk apa ya? Di depan mata kita ada banyak kesempatan ya untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, untuk mengambil uang dengan begitu mudahnya. Ngapain kita bertahan untuk menjadi orang yang jujur? Nah, itu pikiran orang yang tidak mengenal Kristus ya seperti itu ya. Maka marilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhan Yesus pun juga pernah dianggap tidak waras, dianggap sebagai orang gila karena dia bertahan untuk berpegang pada nilai-nilai cinta kasih, kejujuran dan kebenaran. Maka mari kita meneladani Tuhan Yesus ya. Biarkan orang berkomentar yang buruk ya, menganggap kita gila, menganggap kita tidak waras karena kita bertahan dalam memegang teguh nilai-nilai cinta kasih, kebenaran dan kejujuran ya. Tidak perlu kita risaukan, tidak perlu kita gelisah dengan itu ya. Maka yang penting dalam hidup ini kita harus menikmati ya, kita harus merasakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupan. Dan semuanya itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita setia, ketika kita konsisten untuk memegang nilai-nilai cinta kasih, kejujuran dan kebenaran. Tuhan memberkati.